Halo rekan-rekan Binusian, perkenalkan nama saya Kelvin. Saya dari mahasiswa Binus Online dari jurusan Business Management. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan ujian karakter building agama saya pada tanggal 18 Agustus 2025. Yang pertama, latar belakang yang telah saya ambil adalah SDG nomor 16, yaitu Decent Work and Economic Growth, dengan tema harmoni dalam keberagaman komitmen mahasiswa BINUS terhadap toleransi antaragama di Indonesia. Indonesia ini bukan hanya sekedar negeri kepulauan, tetapi Indonesia adalah peradaban besar yang dibangun di atas fondasi kebinekaan dalam ruang geografis yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan budaya, bahasa suku, dan keyakinan agama yang menjadikan bangsa ini unik sekaligus kompleks. Namun, di tengah kompleksitas itulah Indonesia terus merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Sebagai prinsip luhur kebangsaan, di tengah realitas tersebut, peran generasi muda ini harusnya mahasiswa menjadi sangat krusial. Dikarenakan mahasiswa tidak hanya mewakili kelompok terdidik, tetapi juga merupakan cerminan masa depan bangsa. Kampus sebagai ruang intelektual dan sosial menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kesadaran kolektif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Universitas Bina Nusantara atau BINUS sebagai institusi pendidikan yang menghimpun ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang, agama, etnis, dan budaya, menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya dalam keberagaman. Inilah muncul peluang besar menjadikan keberagaman bukan sebagai sekat, tetapi sebagai jembatan menuju harmoni komitmen, tanggung jawab moral yang harusnya dijalankan bersama. Oleh karena itu, mahasiswa BINUS diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa pesan damai, tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga sebagai suara muda yang menggema hingga ke ruang-ruang sosial Indonesia yang lebih luas. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana sifat toleransi antar agama di kalangan mahasiswa BINUS terhadap kehidupan sosial yang lebih luas. Yang kedua, apa tingkat komitmen mahasiswa BINUS terhadap toleransi antar agama di Indonesia? Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi mahasiswa BINUS dalam mengedepankan toleransi antar agama? Yang keempat, apa faktor utama mempengaruhi komitmen mahasiswa terhadap toleransi atau agama? Selanjutnya, tujuan proyek ini yang pertama untuk komunitas dan masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran sosial dan pentingnya toleransi antar umat beragama serta menciptakan forum komunitas dengan warga dari berbagai latar belakang agama agar merasa sejahtera dan berdiskusi dan membangun kepercayaan bersama dan mendukung terciptanya perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat sesuai dengan SDGs nomor 16. Yang kedua, untuk mahasiswa, mengembangkan sikap toleransi yang berlandaskan pada penguatan iman dan takwa yang mengintegrasikan ilmu dan nilai pada kehidupan nyata serta mendorong penerapan nilai-nilai agama secara inklusif dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter building agama. Untuk itu, solusinya pemerintah wajib mendukung kebijakan atau regulasi yang melindungi hak beribadah dan kebebasan berkeyakinan secara adil, agar semua masyarakat bisa mencontohkan kepada satu sama lain untuk saling menghargai antara perbedaan ras, suku, dan budaya. Yang kedua, tokoh agama dan adat selalu mengadakan kegiatan berkolaborasi antar pemuka agama untuk mengedepankan pesan damai, cinta kasih dalam khotbah yang membuka wawasan pikiran masyarakat menjadi lebih terbuka dalam ritual keberagaman. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memberikan konten edukatif terhadap toleransi agama dari cara menyikapi perbedaan pendapat hingga perbedaan sudut pandang terhadap mahasiswa yang dapat diimplementasikan dengan bijaksana. Yang keempat, interaksi lintas komunitas terhadap forum warga di tingkat RT atau RW wajib setiap bulan untuk mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti yang melibatkan semua masyarakat tanpa memandang agama, suku, dan budaya agar tetap sejahtera. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, penerapan toleransi antar umat beragama di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian penting dari pembentukan karakter mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga. Keberagaman yang ada, baik dari segi agama, suku, bahasa, maupun budaya, menjadi potensi besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola dengan baik, melalui sikap saling menghargai, dialog terbuka, dan kerjasama lintas keyakinan. Pendidikan agama di perguruan tinggi ini juga berperan strategis dalam membentuk sikap toleransi, bukan hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga ada lewat kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan forum diskusi lintas agama.
Dengan adanya pendidikan karakter ini, mahasiswa harus bisa menjadi agen perdamaian, menjaga keharmonisan sosial, dan mendukung pencapaian SDGs nomor 16, Peace, Justice, and Strong Institution. Refleksi pribadi yang saya ambil yaitu pendidikan toleransi terhadap perbedaan agama ini harus dilatih sejak dini hingga dewasa untuk memberikan wawasan yang terbuka dan luas agar tidak menjadi pemecah belah ataupun konflik terhadap perbedaan keyakinan. Namun, pentingnya mahasiswa yang intelektual harus bisa membimbing masyarakat dengan bijak dalam berpikir dan bertindak untuk tetap rukun, menumbuhkan sikap inklusif dan menghargai perbedaan melalui pendidikan yang terbuka, melalui dialog lintas agama, kegiatan sosial, serta pemanfaatan media digital secara positif dan komitmen terhadap toleransi yang dapat diwujudkan secara nyata. Dan di sisi masyarakat harus melibatkan semua elemen pendidikan sejak dini, kebijakan yang adil, dan peran tokoh agama, agar negara Indonesia menjadi salah satu negara yang paling dijunjung tinggi dari nilai toleransi, serta merawat keberagaman sebagai kekuatan bukan hanya sebagai sumber perpecahan. Baik, dari saya, itulah hasil presentasi saya. Semoga hasil presentasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan Binusian. Terima kasih.